Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat SDM PKH seluruh Indonesia dan juga sahabat-sahabat KPM PKH seluruh Indonesia yang berbahagia. Baik sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa awali hari ini di hari Jumat kita dengan berdoa ya sahabat-sahabat, mengharap berkah di Jumat berkah ini ya, biasanya Jumat manis gitu ya. Oke sahabat-sahabat semuanya, kita kembali lagi di channel PKH Tari Sidoarjo, channel yang membahas tentang berbagai berita terkini tentang perbansosan. Itu ya sahabat-sahabat semuanya. Ya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga komentarnya sahabat-sahabat. Kita tidak luput dari makhluk sosial, kita butuh berdiskusi. Ya, caranya sahabat-sahabat meninggalkan di kolom komentar jejaknya bagaimana kabar yang di daerah sahabat-sahabat semuanya atau di daerah yang lain, biar kita saling mengenal, kita saling berbagi informasi seputar bansos PKH, BPNT dan bansos-bansos lainnya. Oke sahabat-sahabat semuanya, kini ada kabar gembira dari updating atau data terbaru di SIG ya. Tentunya beberapa KPM itu sudah mengalami perubahan status ya. Tentunya sahabat-sahabat sudah mengenal semuanya perubahan status itu menujunya kemana. Itu ya sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, nanti kami jelaskan proses dari Kementerian Sosial sampai ke ATM merah putih yang dipegang oleh KPM atau sahabat-sahabat KPM PKH seluruh Indonesia ya, tentunya KPM Sembako juga. Iki sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, ini kita akan menjelaskan ya. Pertama itu dibagi menjadi 3 tahap. Kenapa kok 3 bulan? Ya, kenapa kok 3 bulan atau triwulan? Ya, pengolahannya bagaimana sih sahabat-sahabat semuanya? Yang pertama sahabat-sahabat, data kita ini diolah di tingkat Kementerian Sosial. Ya, misalnya di kecamatan kami nih, datanya untuk KPM PKH ada 3000 KPM. Diolahlah di Kementerian Sosial. Ya, untuk tahap 1, apakah dari data 3000 ini masih eligible atau masih layak atau tidak. Nah, data tersebut disinkronkan dengan apa? Dengan data terbaru dari Dispenduk Capil. Yang kedua di sekolah. Yang ketiga dari data ekonomi yang dibuat oleh BPS. Itu sahabat-sahabat semuanya. Nah, dari Dispenduk Capil, apakah data-data tersebut KPM ini ada yang meninggal, ada yang pindah, atau ada yang menambah atau lain sebagainya. Itu yang dari Dispenduk Capil. Sedangkan untuk data kependidikan itu komponen pendidikan ya, atau komponen anak sekolah. Di sini disinkronkan. Loh, ini apa benar sekolah di SMA A, SMA B, SMA C, SMP B, SMP C seperti itu sampai tingkat dasar. Apakah ini juga di pesantren atau tidak? Itu sahabat-sahabat. Yang ketiga dari data ekonomi di BPS. Ini pendamping sudah lama, sudah hampir 1 tahun sahabat-sahabat semuanya, yang dinamakan ground checking. Itu sahabat-sahabat semuanya ya. Selanjutnya data di bulan pertama tadi itu kalau sudah pasti ya, misalnya dari 3000 ternyata tinggal 2800. Yang 200-nya bagaimana? Ya karena salah satu faktor ini tadi menyebabkan data-data KPM itu tersisih atau non eligible. Itu sahabat-sahabat semuanya. Bulan kedua kemana ini? Nah, dari Kementerian Sosial lanjut ke dikirimkanlah ke bank untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Masuk di bank, seret semuanya. Nah, di bank ini dicek sahabat-sahabat semuanya, apakah data dari Kementerian Sosial ini sama dengan yang ada di bank. Kalau tidak sama, maka akan anomali. Tapi jangan khawatir, kalau sudah di sini di perbankan, nanti kalau ada perbedaan maka akan dikembalikan lagi di Kementerian Sosial. Nah, ini datanya berbeda. Bisa jadi perbedaannya di nama ibu kandung, alamat, NIK, nomor KK, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini bisa dibenarkan semuanya sahabat-sahabat ya, untuk urusan perbankan.
Itu sahabat-sahabat semuanya ya. Jadi proses pertama, bulan pertama, bulan kedua ke bank lah. Setelah timbal balik dari bank, ternyata ada sedikit KPM yang tidak valid atau tidak eligible, sejumlah 50 KPM misalnya, tinggal 2.750 KPM. Nah, ini akan dikeluarkan oleh Kementerian Sosial surat perintah pembayar atau statusnya naik di SPM lah. SPM di sini sahabat-sahabat, rekeningnya sudah pasti, alamat dan identitasnya sudah pasti semuanya. Nah, lanjut di bulan ketiga. Bulan ketiga ini sudah SPM. Jadi sahabat-sahabat semuanya, kalau di bulan pertama ya tentunya masih proses validasi, kalau belum selesai dilanjutkan di bulan kedua. Nah, bulan ketiga ini proses pencairan atau proses pembayaran yang dari dana transfer di Kementerian Sosial ditransfer ke Bank Himbara ke rekening KPM atau penerima manfaat. Seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Nah, jadi ditunggu untuk tahap 1 tahun 2026 ini sudah ada kerentek, sudah ada kerembuk-kerembuk, sudah ada perjalanan sedikit-sedikit, ada perubahan status. Beberapa KPM ini kami cek dari 10 itu yang satu sudah SPM, yang ada juga yang masih strip, ada juga yang masih proses cek rekening, ada juga yang gagal cek rekening. Nah, ini perubahan-perubahan seperti itu kita ikuti sahabat-sahabat. Tentunya sahabat-sahabat bisa cross check atau melihat secara mandiri di aplikasi cek bansos seperti itu. Namun untuk lebih validnya datanya harus dari pendamping atau operator desa, karena data yang terbaru itu ada di SIG-NG. Seperti itu sahabat-sahabatku semuanya. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat tentang desil ya. Desil sekarang itu mengalami perubahan ya. Desil 1 sampai 4 itu PKH, desil 1 sampai 5 itu sembako. Itu yang dulu ya, tahun 2025. Sekarang mengalami perubahan di tahun 2026 ini. Desil 1 sampai 4 itu penerima PKH dan juga BPNT atau sembako. Jadi desil 5 bisa dikatakan menengah ke atas atau mampu. Seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Jadi jangan kaget nanti kalau sahabat-sahabat yang masuk di desil 5 tidak cair di tahap 1 ini. Karena ini sudah menjadi keputusan bersama di lingkup Kementerian Sosial, dari usulan masyarakat, dari usulan pendamping, dari usulan DPR RI. Ya, tentunya nanti kita berharap bersama-sama sahabat-sahabat kita kawal ya. Kita kawal bansos ini agar lebih tepat sasaran, tepat guna untuk masyarakat, untuk keluarga penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan, tidak untuk KPM, PKH atau sembako yang kehidupannya ekonomi berkecukupan malah mendapatkan. Itu sahabat-sahabat, tolong laporkan kalau ada hal-hal seperti itu lewat aplikasi cek bansos, lewat di menu sanggah dan usul sanggah. Itu sahabat-sahabatku semuanya informasi yang bisa kami berikan. Jangan lupa sahabat-sahabat, pesan kami tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di sana. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.